Selamat pagi saudara sekalian. Kita bersyukur boleh bersama-sama bertemu meskipun tidak secara fisik, tapi boleh ada cara untuk kita boleh menerima firman. Mari sebelum kita mendengarkan sesi pertama, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, sehingga kami makin mengerti apa yang harus kami kenal dari Tuhan. Kami juga diberikan kekuatan untuk mengenal siapa diri kami, sehingga kami makin bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh menjadi milik Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami, sehingga kami boleh dipimpin makin mendekat kepada Tuhan, makin menikmati Tuhan melalui panggilan dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang tidak layak, dan sertai setiap kami juga, yang meskipun tidak layak sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan melalui Kristus. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami dengan pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan. Berikan kuasa, berikan firman yang berlimpah, dan berikan hidup yang diperkenan oleh Tuhan kepada kami. Supaya kesenangan hati kami dan juga keinginan kami untuk menjalani hidup dengan diperkenan oleh Tuhan boleh terjadi karena dipimpin oleh firman Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun kami berada. Tolong kami mendengarkan dengan baik, berkati supaya setiap firman-Mu tiba kepada kami tanpa gangguan apapun. Mohon berkat-Mu di tengah-tengah segala keterbatasan, dan di tengah-tengah segala hal yang kami tidak bisa kuasai, biar Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam sesi yang pertama kita akan membahas mengenai budaya manusia dan setan, bagaimana manusia berusaha untuk memahami tentang kuasa jahat yang ada di dunia dan berusaha untuk menafsirkannya. Ini merupakan sesuatu yang memang dikerjakan oleh manusia sepanjang sejarah di dalam kebudayaan. Manusia berusaha menginterpretasi. Menginterpretasi apa? Menginterpretasi banyak hal. Menginterpretasi alam, menginterpretasi dunia, menginterpretasi hal yang terlihat, dan juga menginterpretasi hal yang tidak terlihat. Di dalam satu lecture, satu kuliah yang dia berikan, satu kuliah yang sangat terkenal, yang dilakukan di beberapa universitas Scotland, seperti Aberdeen, kemudian St. Andrews, dan juga satu universitas lagi, Glasgow, atau satu lagi apa saya lupa ya. Ada satu kuliah yang disebut Gifford Lecture. Ini satu kuliah mengenai teologi natural, mengenai alam, dan juga pemikiran filosofis. Lalu satu pembicara adalah seorang bernama Reinhold Niebuhr, dan di dalam satu sesi yang dia berikan, dia mengingatkan kegagalan orang naturalis, orang modern, di dalam memahami manusia. Karena modernisme banyak memotong segala hal yang tidak bersifat ilmiah. Misalnya cerita tentang dunia roh, mitologi, ataupun cerita-cerita yang tidak berkait dengan penemuan alamiah. Sehingga pemikiran natural, scientific, itu mendominasi cara manusia memahami, dan karena itu tidak ada hal apapun yang bisa dianggap sebagai penting di luar itu. Tapi Niebuhr mengatakan ini adalah kemiskinan bagi manusia, karena jiwa manusia melampaui dirinya. Jiwa manusia melampaui dirinya, jiwa kita menginginkan sesuatu yang melampaui kita. Dan jiwa manusia juga hanya mungkin dipuaskan jika dia mencari kepada hal-hal yang tidak hanya bersifat natural, melampaui pencapaian indera kita. Jiwa manusia ingin tahu tentang siapa Tuhan. Juga jiwa manusia ingin tahu tentang keabadian, seperti yang dirumuskan dengan sangat baik di dalam zaman modern oleh seorang bernama Kant. Dia mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah bisa mempunyai kesungguhan, ketenangan jiwa jika kita puas dengan apa yang dicapai oleh natural science, ilmu secara natural. Nah, itu sebabnya budaya tidak bisa dicegah untuk berpikir tentang hal-hal yang melampaui pencapaian dari indera kita, pencapaian dari ilmu pengetahuan dan pencapaian dari pengalaman sehari-hari. Kita ingin tahu hal-hal yang melampaui itu. Entah itu tentang Tuhan, ataupun kuasa-kuasa yang ada melampaui apa yang kita lihat. Kita ingin tahu tentang keadaan di sorga atau neraka atau apapun itu.
imajinasi dan juga jiwa kita mencari hal-hal yang melampaui pengalaman kita. Ini ternyata adalah dorongan yang alamiah dalam diri manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan jiwa manusia tidak akan pernah tenang sampai dia menemukan kelimpahan dari istirahat di dalam Tuhan. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita di dunia, menurut tafsiran Nibur, kita akan terus-menerus membuat manusia jadi sempit jika kita mementingkan hal-hal yang natural dan mengabaikan keinginan kita untuk menafsirkan hal yang melampaui natur, yang sifatnya supranatural. Nah, jadi manusia senantiasa menginterpretasi segala hal, termasuk menginterpretasi hal yang tidak dia alami tiap hari, yang melampaui pengalaman dia, termasuk tentang kuasa. Salah satu yang terus menjadi pencarian manusia adalah tentang kuasa jahat. Siapakah setan? Apakah dia pribadi atau dia cuma kekuatan yang sifatnya bukan personal? Apakah dia sesuatu yang mengatur dengan kuasa besar atau dia hanya percikan dari penyimpangan dari kuasa yang besar? Banyak orang coba bertanya tentang hal ini. Tapi saudara, di dalam tradisi Yahudi, di dalam abad yang ke-1 sampai 3, lalu diteruskan di dalam tradisi Kristen, mulai banyak penafsiran tentang siapakah kuasa jahat ini. Lalu biasanya penafsirannya akan mengaitkan kuasa jahat dengan segala keinginan hati manusia. Manusia mau cari apa? Ada jalan pintas. Kalau kamu cari di dalam cara yang normal, susah. Kamu mencari hal yang sifatnya duniawi, itu tidak akan ada guna. Kamu harus mencari kesenangan di surga. Lalu kalau kamu sudah mendapatkan kesenangan surgawi, maka segala hal yang bersifat senang di dunia tidak lagi penting. Ini tafsiran ya, bukan ajaran Alkitab. Nanti kita akan lihat bedanya. Lalu apa yang dilakukan kuasa jahat? Yang dilakukan kuasa jahat adalah mengatakan bahwa kamu tidak perlu repot-repot mencari kesenangan nanti. Cari kesenangan sekarang. Mengenai surga itu urusan nanti. Kamu bisa dapat apapun yang kamu mau sekarang. Kalau kamu tidak bisa dapat karena berlawanan dengan Tuhan, saya bisa memberikan bagi kamu. Nah, itu sebabnya ada cerita-cerita misalnya seperti cerita dari seorang sastrawan bernama Goethe. Goethe memberikan sebuah tafsiran tentang kuasa jahat yang dia wujudkan dalam seorang tokoh namanya Mephistopheles. Ini adalah seorang jahat, adalah perwujudan dari setan yang deal dengan Tuhan. Saya lihat di bawah ada seorang pencari teologi, pencari ilmu pengetahuan yang suci, pencari pengertian-pengertian yang kudus tentang Tuhan. Namanya adalah seorang dokter bernama Faust. Nah, setan yaitu Mephistopheles mengatakan, saya sanggup bikin dia kacau imannya. Tapi Tuhan mengatakan tidak, dia punya kekuatan iman yang sangat tangguh. Saudara bisa melihat bayang-bayang dari kisah Ayub, tapi ya ada perbedaan yang cukup drastis, cukup besar sebenarnya. Nanti kita akan bahas versi Alkitab dengan tafsiran budaya manusia. Nah, setelah deal dengan Tuhan, saya bisa bikin kacau dia. Mephistopheles deal dengan Tuhan. Kalau saya bisa membuat dia kacau, jiwa dia menjadi milik saya. Tapi Tuhan mengatakan, kamu pasti gagal. Akhirnya Mephistopheles bertemu dengan Faust, lalu dia mengatakan, kamu mencari segala pengetahuan, mencari semua hal yang bersifat kudus, tapi kamu tetap merasa kosong. Kamu sebenarnya punya desire, punya keinginan untuk dapatkan pengetahuan yang hebat, yang akan bikin kamu menjadi orang yang hebat. Lalu kamu juga akan mencari pengertian yang membuat kamu menjadi orang unggul, hebat, diakui, dikagumi, mendapatkan segala hal yang kamu inginkan. Kamu cari siapapun yang kamu mau, kamu bisa dapatkan apapun yang kamu inginkan, kamu bisa tangkap siapapun perempuan yang kamu mau, dengan kehebatan yang aku bisa berikan. Jadi manusia, salah satunya yang dilakukan oleh Goethe, menafsirkan bahwa setan itu punya kuasa memberikan kita apa yang kita ingin. Dengan satu bayaran besar, yaitu jiwa kita di dalam kekekalan. Kamu mau apa? Saya berikan kepada kamu. Akhirnya Faust diberikan segala pengetahuan yang membuat dia menjadi hebat. Bahkan dia diberikan kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang supranatural dari setan. Sehingga dia menjadi begitu terkenal, dan ketika dia menginginkan seorang perempuan, perempuan itu mendapatkan dia
dan kagum kepada dia. Nah, di dalam kekaguman yang besar ini, perempuan itu akhirnya mau tinggal bersama dengan Faust. Hidup di dalam dosa sampai akhirnya mempunyai seorang anak di luar nikah. Setelah itu perempuan itu menjadi kacau hidupnya karena dia sadar dia hidup di dalam dosa. Baru Faust makin menyadari semua kekacauan terjadi karena dia dengarkan suara setan. Jadi manusia menafsirkan setan sebagai satu pribadi yang ingin kita masuk ke dalam neraka, lalu menginginkan supaya kita menikmati segala kesenangan dulu sebagai bayaran awal. Lalu kemudian jiwa kita dimiliki oleh setan. Nah, setelah kita menjadi milik dia, maka seluruh jiwa kita dikuasai oleh dia. Segala hal yang kita inginkan seperti didapat, tapi kemudian kebinasaan menjadi milik kita. Ini tafsiran tentang kuasa jahat. Maka saudara, di dalam budaya manusia, kuasa jahat adalah pemberi kesenangan palsu, tetapi membuat kita pada ujungnya binasa di neraka. Ini pandangan umum yang akhirnya dipercaya. Kita melihat di dalam budaya modern pun, pengertian-pengertian di dalam tradisi sastra yang agung dari manusia kembali diangkat. Siapakah setan? Oh, dia yang bisa membuat karirku sukses. Dia bisa membuat segala hal yang baik yang aku ingin terjadi. Dia bisa membuat segala hal yang aku mau supaya aku menjadi unggul, dikagumi dan dianggap hebat. Itu bisa terjadi. Nah, maka saudara, ada desire, keinginan hati manusia yang sangat besar, yang berlawanan dengan Tuhan, yang diberi makan oleh janjinya setan. Bahkan di dalam beberapa tradisi dari dunia seni pun menganggap bahwa karya-karya manusia yang luar biasa kadang-kadang berinteraksi dengan setan dulu. Ada yang mengatakan bahwa karya-karya biola dari seorang bernama Tartini misalnya, itu berinteraksi dengan kekuatan setan, atau Paganini membuat karya di dalam 24 karya solo untuk biola. Salah satunya ada yang berjudul Tertawanya Setan. Kalau saudara dengar, saudara akan heran, setan ketawa mirip musik yang indah ya. Tram tam tam tram tadadadadadam tram tam 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 tam. Dia tertawanya pun sangat berseni. Nah, maka saudara sekalian, ada pandangan bahwa kelimpahan menjadi manusia, ini tema yang akan saya perkenalkan ya. Itu bisa kita dapat lewat dua jalan. Jalan pertama, jalan susah, panjang dan lama dari Tuhan. Nanti ujung-ujungnya surga, baru kita mendapatkan semuanya. Tapi di bumi tidak. Jalan kedua adalah jalan instan, jalan cepat, jalan segera. Nah, ini yang didapatkan lewat cara setan. Dua cara. Ini hal pertama ya. Jadi manusia berpikir, oh setan itu pemberi jalan instan. Nah, lalu yang kedua, budaya manusia menangkap bahwa ada kuasa, yaitu setan, yang berlawanan dengan Tuhan untuk merebut manusia. Sama-sama menginginkan mendapatkan jiwa manusia. Bahkan di dalam teologi gereja di awal, beberapa bapak gereja percaya bahwa setan datang ke dalam dunia untuk menipu dan menangkap manusia. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menipu balik setan. Sehingga ketika setan akhirnya berusaha menggoda Yesus, gagal. Yesus dengan ketat menjalankan kehendak Tuhan, dan akhirnya setan tidak mempunyai kuasa atas dia. Jadi setan berusaha rebut manusia, tapi Tuhan berusaha pertahankan manusia. Ada pertarungan antara kuasa jahat dan Tuhan. Nah, ini dua hal yang kita lihat di dalam budaya modern dan budaya di abad ke-17 dan budaya Kristen memahami tentang siapakah setan. Lalu bagian berikut saya ingin kita juga mengerti apa yang ditafsirkan di dalam budaya kuno, di dalam budaya perjanjian lama tentang setan. Nah, ketika saudara menginteraksikan pandangan dari zaman modern dan juga dari budaya yang dipengaruhi Kristen, lalu saudara bandingkan dengan budaya Yahudi atau budaya perjanjian lama. Saudara akan menemukan cara pandang yang beda jauh tentang setan. Di dalam budaya perjanjian lama, kuasa jahat adalah bagian dari kuasa yang memang ada di dalam alam. Orang zaman dulu tidak memisahkan antara yang natural dan yang supranatural. Bagi mereka setiap hal yang kita bisa lihat berkoneksi langsung dengan kuasa dewa-dewa. Jadi ada pandangan yang beda di dalam menafsirkan alam. Nah saudara, salah satu yang akan membuat saudara sangat peka dalam membaca dan juga menelusuri pemikiran manusia adalah belajar sejarah. Belajar sejarah akan membuat saudara mempunyai insting seorang sejarawan. Orang yang mengerti sejarah itu bukan orang yang hafal tahun-tahun.
Orang yang mengerti sejarah adalah orang yang mengerti bagaimana memahami pikiran dikaitkan dengan kondisi pada waktu pikiran itu dicetuskan. Sedangkan orang yang tidak belajar sejarah cenderung akan menafsirkan sebuah pikiran masa lampau dengan kondisi berpikir zaman sekarang. Jadi kita akan mengacaukan pemahaman kita karena kita pakai kondisi kita sekarang untuk mencari tahu apa yang dikatakan orang 500 tahun lalu, 1000 tahun lalu, 2000 tahun lalu, 3000 tahun lalu. Kita minta supaya Abraham atau Musa atau Yesaya atau Paulus berpikir dengan cara kita, sehingga kita tafsirkan mereka dengan cara kita. Nah itu salah. Maka saudara, untuk memahami apa yang orang zaman perjanjian lama pahami tentang kuasa jahat, saudara harus mengerti dulu bahwa bagi mereka tidak ada yang sifatnya natural. Semua bersifat supranatural. Semua berkait dengan para dewa. Hal yang membuat hidup manusia baik berkait dengan dewa-dewa yang berpihak pada hidup manusia. Hal yang merupakan keburukan berkait dengan dewa-dewa yang anti terhadap hidup manusia. Nah, ini pemikiran dari zaman perjanjian lama, tapi bukan pemikiran perjanjian lama. Saya harus bedakan ya. Perjanjian lama ditulis di dalam zaman ketika orang berpikir seperti ini. Jadi kalau saya sakit, ini ada kaitan dengan dewa-dewa yang tidak mau manusia. Nah saudara, dewa-dewa itu mempunyai perasaan, keinginan dan juga kehendak mereka. Sebagian dari mereka mencintai manusia dan ingin manusia hidup sejahtera. Sebagian lagi tidak peduli. Manusia dikacaukan pun mereka tidak peduli. Nah jadi dewa-dewa yang tidak peduli manusia, atau dewa-dewa yang menginginkan supaya manusia berakhir, mati dan hancur. Ini dewa-dewa jahat. Mereka akan berkait dengan segala kuasa jahat yang kena ke manusia. Kamu sakit, itu dari dewa jahat. Kamu miskin, itu dari dewa jahat. Kamu dapat bencana, itu dari dewa jahat. Kamu dapat kesulitan dalam hidup, itu dari dewa jahat. Lalu dewa-dewa baik akan melawan dewa jahat dengan memberikan tempat hidup yang baik bagi manusia. Memberikan panen, memberikan kesuburan, memberikan kelimpahan di dalam segala aspek yang bisa dinikmati oleh manusia. Nah kenapa dewa-dewa ini bisa menjadi baik? Dewa-dewa ini menjadi baik karena menginginkan manusia memberikan persembahan kepada mereka. Ini bukan baik sebenarnya ya. Kalau kamu setia berikan persembahan, dewa akan berkati kamu. Dewa kesuburan akan berikan hasil panen yang berlimpah, asal kamu tidak lupa menyembah dia. Jadi di dalam sudut pandang dari orang-orang di dalam zaman timur dekat kuno, di zaman yang sama dengan zaman perjanjian lama, zaman yang besar sekali ya, yang panjang sekali. Mereka percaya bahwa kalau saya baik kepada dewa, beribadah dengan setia, memberikan korban, memberikan persembahan, dewa akan baik kepada saya. Kebaikan, kesungguhan, dan juga kemurnian dari kasih itu tidak dikenal. Dewa-dewa baik karena saya baik dalam menyembah mereka. Dewa-dewa berubah jahat atau membiarkan dewa jahat menguasai hidup manusia karena saya kurang setia menyembah mereka. Jadi di dalam pandangan dunia kuno, kekuatan baik dan jahat itu tidak relevan. Kekuatan dewa itu kekuatan yang tidak bisa ditafsirkan baik atau jahat. Mereka baik karena cocok dengan kita. Mereka jahat karena kurang cocok dengan kita. Tapi apakah kurang cocok dengan kita bisa disebut sebagai jahat? Nggak tentu. Maka yang paling penting di dalam sudut pandang dari dunia kuno adalah bagaimana kita menyenangkan hati para dewa. Supaya para dewa balik menyenangkan kita. Ketika orang-orang menjadi umat dari dewa tertentu, menjunjung dewa ini, menyembah dia, maka dewa akan beri kekuatan untuk melawan dewa lain yang mempunyai bangsanya sendiri. Jadi bangsa dikuasai oleh dewa masing-masing, lalu mereka berperang. Kemudian siapa menang? Berarti dewa yang memimpin mereka mengalami kemenangan. Siapa kalah? Berarti dewa yang memimpin mereka mengalami kekalahan. Nah itu sebabnya dalam pandangan dunia kuno, manusia pun tercipta dari hasil pertikaian para dewa. Dewa yang pro kepada hidup manusia. Ini namanya pro-life. Dalam pemahaman para dewa ya, bukan dalam pemahaman politis. Dewa-dewa yang berpihak pada hidup manusia, kalau dia menang, dia menyingkirkan dewa-dewa jahat, maka manusia bisa hidup. Dewa langit, dewa kesuburan, menyingkirkan dewa laut, menyingkirkan dewa gelap, akhirnya muncul daratan. Manusia bisa tinggal di situ. Dewa-dewa yang memberikan kesuburan, menyingkirkan dewa-dewa hama, dewa-dewa penyakit,
maka manusia bisa hidup dengan senang di situ. Sehingga setiap kekuatan dewa akan menjadi milik manusia selama manusia tahu bagaimana menyembah Dia dengan tepat dan benar. Ini cara pandangnya. Nah, saudara, perjanjian lama tidak menerima cara pandang ini. Karena perjanjian lama memberitakan tentang satu Allah, bukan banyak ilah. Satu Allah yang menguasai segala sesuatu. Sekarang saudara bisa pikir dari cara penulis perjanjian lama membagikan teologinya. Kalau pembaca mula-mula dari perjanjian lama, semua punya pikiran, dewa jahat, dewa baik. Dewa jahat, dewa baik. Saya mesti baik-baikin dewa baik supaya berguna bagi saya. Kenapa dewa baik disebut baik? Karena dia menguasai hal yang saya perlu. Kenapa dewa jahat disebut jahat? Karena dia menguasai hal yang mematikan saya. Jadi saya harus baik-baikin dewa yang cocok untuk saya. Dewa kesuburan, dewa panen, dewa perang, dewa memberi anak, dan dewa lain-lain. Kalau saya menyembah dia dengan baik, penyakit akan menjauh. Tapi kalau gagal, penyakit mendekat dari dewa yang jahat. Dua kelompok dewa sama kuat. Dewa baik, dewa jahat. Tidak ada yang lebih spesial atau lebih unggul. Saudara, bagaimana ya? Teologi tentang Allah sejati dibagikan di tengah konteks seperti ini. Hei manusia, ada satu Allah, hanya satu. Tidak ada yang lain. Semua hal datang dari Dia. Wah, ini sulit dipahami. Maka teologi dari kitab suci selalu menuntut orang untuk merombak pandangan mereka tentang agama. Ada perombakan yang radikal tentang pemahaman Allah yang dimiliki oleh manusia waktu mereka menerima firman. Saudara, kita ini punya pemahaman tentang Tuhan yang dikacaukan oleh budaya. Tapi ketika Alkitab menyatakan firman, Alkitab menyatakan siapa Allah. Pada waktu itu akan ada perombakan cara berpikir. Saudara diajak untuk berpikir di dalam cara yang berubah. Sekarang engkau mengenal Allah yang bukan mirip dengan Allah-Allah, ilah-ilah dalam kebudayaanmu. Nah, maka ketika perjanjian lama menjelaskan tentang Tuhan, perjanjian lama menjelaskan tentang Allah yang melampaui hal baik dan hal buruk. Semua kekacauan terjadi di dalam pengaturannya Allah. Lalu dari mana kekacauan itu? Itu tidak banyak dijelaskan. Namun apa yang akan terjadi setelah kekacauan? Itu yang dibagikan oleh kitab suci. Di sini kita perlu mendapatkan bijaksana membaca kitab suci. Kita tidak bisa menjadikan kitab suci memberi jawaban atas pertanyaan kita. Kita harus membiarkan kitab suci memberi jawaban atas pertanyaan yang kitab suci sendiri bongkar. Saudara mau tanya apa enggak tentu nyambung dengan Alkitab. Tapi kalau saudara mau menjadi murid firman yang sejati, saudara akan menemukan bahwa Alkitab meminta kita menanyakan pertanyaan tepat. Baru setelah itu mendapatkan jawaban dari kitab suci. Nah, maka saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan mau kita mempertanyakan satu hal. Jika benar Tuhan adalah Allah yang melampaui baik dan jahat, yang menguasai segala sesuatu, maka keadaan buruk itu bukan dari dewa-dewa jahat. Keadaan buruk bukan dari si jahat. Bahkan ini garis bawah yang sangat penting. Keadaan buruk pun bukan dominasinya setan. Ini pikiran yang menerobos ya. Keadaan buruk, saya mengalami perang, saya mengalami musibah, saya mengalami penyakit, saya mengalami kesulitan, saya mengalami kemiskinan, bencana. Apakah ini dari kuasa jahat? Alkitab mengatakan ada yang melampaui kuasa jahat, yaitu Allah. Allah mengatur yang baik dan yang jahat. Allah memberi yang baik dan yang jahat. Allah membuat keindahan, tapi juga mengizinkan adanya kekacauan. Dialah yang punya kedaulatan untuk memberikan apa yang Dia mau dinyatakan di dalam dunia ini. Kalau begitu cara berpikir kita mesti dirubah. Nah, kalau cara berpikir dirubah, maka kita mempunyai kesadaran bahwa Allah adalah pemberi yang baik dan Allah adalah pemberi hal yang kita belum mengerti baiknya di mana. Ketika kita berhadapan dengan hal yang buruk, kita mulai berpikir, hal yang paling buruk pun Tuhan izinkan di dalam kedaulatannya. Berarti hal yang buruk adalah sesuatu yang saya pahami sebagai buruk, tapi tidak tentu buruk di dalam pandangan Tuhan. Nah, ini yang Alkitab nyatakan tentang Tuhan. Tetapi meskipun Alkitab membagikan tentang Allah yang mengatur baik dan buruk, Alkitab tetap memberikan persetujuan bahwa ada hal-hal yang akan membuat manusia menikmati hidup dan ada hal-hal yang membuat manusia menjadi kacau di dalam hidup. Memang ada hal baik dan hal buruk. Dan yang menjadi misteri adalah mengapa Tuhan membiarkan hal buruk terjadi pada orang baik. Ini yang jadi pertanyaan di dalam perjanjian lama. Kalau benar Tuhan berkuasa atas baik dan buruk, maka tafsiran yang wajar adalah, oh Allah adalah hakim.
Dia memberi yang baik kepada yang berhak mendapat baik. Dia memberi yang buruk kepada yang berhak mendapat yang buruk. Nah, ini pengertian adil yang tidak ada di dalam skema dewa-dewa. Karena tidak ada satu dewa yang dominan yang mengatur segala sesuatu di dalam pemikiran bangsa-bangsa pada zaman itu. Tetapi Israel mengatakan kami punya hanya satu Allah. Dan yang atur segala sesuatu. Berarti hal baik dari dia, hal buruk dari dia. Kenapa ada hal buruk dari Tuhan? Untuk orang buruk. Orang jahat diberikan kejahatan. Orang yang tidak setia diberikan hidup yang kacau. Orang yang melawan Tuhan diberikan kemiskinan, penderitaan, sengsara. Orang yang ikut Tuhan diberikan kebaikan, kelimpahan, belas kasihan, sejahtera, sampai seterusnya. Tapi Alkitab memberikan pertanyaan lanjutan. Kenapa ada orang benar menderita? Kenapa tetap ada kesulitan terjadi? Kenapa tetap ada kekacauan? Dari mana kekacauan? Dari Tuhankah? Kalau benar dari Tuhan, mengapa Tuhan izinkan? Nah, ini jadi pertanyaan yang membuat orang belajar tentang hikmat sejati. Saudara, kalau selidiki di dalam literatur Perjanjian Lama, hikmat adalah ketika orang mulai berpikir di dalam keadaan buruk. Jika Tuhan menguasai dan mengatur segala sesuatu, apa yang Dia mau saya dapatkan dari keadaan buruk? Ini membuat orang berpikir keras, bergumul, bahkan meratap kepada Tuhan. Saudara, Israel mengalami peristiwa yang membuat seluruh pergumulan ini relevan, yaitu ketika mereka dibuang ke Babel. Sebelum mereka dibuang ke Babel, mereka mengalami serangan Babel yang menakutkan sekali. Sebelum Babel ada Asyur yang sudah menghancurkan Israel Utara dan Samaria. Setelah itu ada Babel yang menghancurkan Yehuda, Israel Selatan. Ketika mereka mengalami Yerusalem dihancurkan, orang-orang dibunuh, dibantai, dan banyak orang dibawa ke Babel. Lalu mereka lihat Yerusalem sudah hancur terbakar. Kemudian bait suci dihancurkan sama sekali. Mereka meratap, kenapa keburukan pun bisa sampai ke tempat paling suci? Ini bikin orang-orang terus bergumul, dari mana keburukan ini? Kalau dari Tuhan, kenapa? Nah, maka saudara sekalian, Perjanjian Lama tidak memberi banyak peran untuk mengatakan ini dari setan. Ketika orang mengatakan ini dari dewa jahat, langsung dikunci. Dengan Perjanjian Lama yang mengatakan semua dari Tuhan. Tuhan yang memberikan keadaan yang bisa dinikmati seperti terang. Tuhan juga yang memberikan keadaan yang sangat sulit seperti kegelapan. Waduh, kalau begitu Perjanjian Lama tidak memberi peran untuk geraknya setan. Saudara tidak akan mendapatkan saya nggak bisa bilang teologi, atau pengertian tentang setan dari Perjanjian Lama dengan terlalu detail. Kalau orang mengatakan, ada Pak di Yesaya. Wah, engkau sang putra fajar, sudah jatuh. Kamu mau ditaruh di tempat paling tinggi, tapi kamu malah ingin tahtanya Tuhan. Karena kamu mau tahta Tuhan, saya lempar kamu ke dunia orang mati. Hai Raja Babel. Ada juga perkataan tentang Raja Tirus. Tapi kalau saudara mau tafsirkan itu secara literal, yaitu bicara tentang Raja Tirus. Itu bicara tentang Raja Babel. Kalau saudara mau tafsirkan itu sebagai simbol, maka saudara harus tahu, simbol raja-raja di dalam Perjanjian Lama adalah sindiran untuk kuasa politik yang real. Jadi ketika dikatakan kamu mau naik seperti Tuhan tapi dilempar ke dunia orang mati. Ini bukan cuma bicara tentang setan. Ini bicara tentang jiwa manusia yang ingin tempat paling tinggi tapi Tuhan buang di tempat yang paling rendah. Nah, maka saudara tidak banyak informasi tentang kuasa jahat di dalam Perjanjian Lama. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, kuasa jahat, setan, iblis, dan lain-lain yang menggambarkan tentang aktivitas dari kuasa-kuasa jahat ini. Mendadak menjadi lebih banyak dinyatakan. Ini sesuatu yang harus kita pahami dari budaya sekitar. Di dalam Perjanjian Lama ada kontra budaya. Bahwa Tuhan menginginkan kita mengenal Allah yang menjadikan hal yang baik dan tetap berdaulat di tengah-tengah hal yang buruk. Lalu Perjanjian Baru, kenapa banyak bicara tentang kuasa jahat, tentang setan, tentang iblis? Karena di dalam Perjanjian Baru ada penekanan tentang kemenangan Tuhan. Kuasa jahat dibahas di dalam pameran kemenangan Tuhan. Saudara, kerasukan dan juga aktivitas setan banyak dibicarakan di dalam Injil dan Kisah Rasul. Dan di dalam Injil dan Kisah Rasul, penekanan yang diberikan adalah kepada ditaklukkannya kuasa jahat oleh kehadiran Kristus. Ada orang kerasukan lalu Kristus usir. Ada orang yang main kuasa jahat lalu Kristus kalahkan kuasa jahat. Ada orang yang terus dibelenggu oleh setan lalu Kristus membebaskan dia. Nah, ini hal-hal yang Tuhan bagikan dengan limpah sekali. Iblis ditaklukkan oleh Kristus. Dia adalah yang membuat setan tidak mempunyai tempat baik di sorga maupun nanti di bumi.
Nah itu sebabnya ketika masuk dalam perjanjian baru, mulai banyak pembahasan tentang siapakah si jahat. Tetapi tetap tidak banyak penjelasan tentang dari mana dia, tentang apa yang dia lakukan sebelum jadi jahat. Kita tetap diberikan sesuatu yang masih misteri tentang hal ini. Tapi saudara, budaya kita terus-menerus menafsirkan tentang kehidupan si kuasa jahat ini. Oh, dia tadinya adalah malaikat Tuhan yang menikmati kemuliaan Tuhan. Ini adalah mungkin ditafsirkan dari Alkitab, tetapi tetap tidak clear. Jadi saudara kalau ditanya, setan itu tadinya malaikat ya? Saudara mengatakan ya, konsensus dari teologi Kristen bilang iya. Tapi penafsiran dari Alkitab yang jelas-jelas mengatakan demikian, nggak terlalu banyak. Bisa didapatkan dari Yesaya atau Yehezkiel, tapi mereka sedang bicara tentang raja-raja. Atau bisa ditafsirkan dari Alkitab, tapi Alkitab tidak mengatakan ada malaikat yang berubah jadi setan. Alkitab hanya mengatakan bahwa naga itu dilempar dari sorga ke bumi, dan dia menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Bintang-bintang bisa berarti malaikat, tapi juga bisa berarti segala kuasa di bumi disimbolkan oleh bintang di langit. Jadi bisa berarti dia mengacaukan sepertiga dari kuasa politik di dunia, atau dia menyeret malaikat mengikuti dia. Yang mana masih belum jelas. Maka kalau saudara bilang, oh tadinya iblis itu malaikat yang jatuh, boleh. Tapi kalau saudara ragu, saya masih belum jelas, belum diyakinkan bahwa dia adalah tadinya malaikat yang jatuh. Ya terserah juga karena Alkitab tidak memberikan penjelasan yang terlalu detail tentang hal ini. Oh kalau ini penjelasan masih belum detail dari Alkitab. Tapi tradisi Kristen sudah menyatakan bahwa dia adalah malaikat yang jatuh. Bolehkah saya ambil tradisi Kristen ini? Meskipun latar belakang kitab sucinya tidak sejelas yang kita berani simpulkan. Bolehkah saya mengatakan, setan itu tadinya malaikat yang jatuh? Boleh. Bolehkah saya meragukan? Boleh juga. Kalau saya ragu setan adalah malaikat yang jatuh, dia dari mana? Ya nggak tahu. Kalau dia bukan malaikat yang jatuh, kita nggak mengerti dia dari mana. Dan kita tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kenapa tidak banyak informasi dalam Alkitab tentang aktivitas dari kuasa jahat atau asal-usul dari kuasa jahat? Karena Alkitab lebih ingin untuk kita mengetahui apa yang terjadi kalau kita berbagian di dalam kuasa jahat dan apa yang terjadi kalau kita berbagian di dalam kuasa Tuhan. Itu yang ditekankan. Bukan dari mana, tetapi apa yang terjadi sekarang dan apa yang menjadi harapan kita nanti. Kuasa jahat mengacaukan hidup kita sekarang. Kuasa jahat memberikan kelanjutan hidup yang sengsara. Kuasa Tuhan memberikan kelimpahan di dalam cara yang indah dari Tuhan. Kuasa Tuhan memberikan pengharapan akan kelimpahan dan kebaikan nanti. Nah ini yang Tuhan mau kita ketahui secara umum ya, secara garis besar. Maka saudara sekalian, asal usul setan dari mana? Tidak terlalu banyak dibagikan kitab suci. Tetapi kalau saudara mengatakan, oh ini adalah tadinya malaikat yang baik yang jatuh ke dalam kejahatan. Ini pun masih menyisakan misteri. Kenapa yang baik bisa jadi jahat? Kalau saudara mengatakan karena dia adalah pribadi yang bisa memilih antara baik dan jahat. Apakah ini pilihan dari sebuah pribadi atau seorang pribadi yang akan terus terjadi sampai selama-lamanya? Kalau ini adalah pilihan dari pribadi yang terjadi selama-lamanya, maka potensi jatuhnya manusia atau malaikat itu akan terus terjadi sampai selama-lamanya. Oh enggak ada saat di mana Tuhan mengunci sehingga kita tidak lagi mungkin jatuh. Oke, kita boleh percaya hal itu. Maka ada saat Tuhan mengunci, kita tidak mungkin jatuh. Tapi ada saat Tuhan belum kunci, sehingga malaikat dan manusia masih mungkin jatuh. Tapi tetap kita harus mengakui ini masih misteri. Kita tidak mengerti bagaimana dosa dan kejahatan bisa muncul di dalam pribadi manusia. Banyak spekulasi mengatakan bahwa manusia diberikan kebebasan sebagai ujian. Kalau kamu mau setia, selamanya kamu akan menjadi milik Tuhan. Kalau kamu jatuh, maka kegagalanmu mentaati Tuhan membuat kamu jadi jahat. Nah ini adalah salah satu cara untuk menafsirkan tentang si jahat. Tapi saudara, mari kita kembali ke Alkitab. Mari kita kembali cari tahu, apa sih yang Alkitab bagikan tentang si jahat ini? Bagaimana kita mengerti tentang apa yang Alkitab nyatakan tentang kuasa jahat? Saudara, Alkitab memulai penjelasan tentang adanya kuasa atau adanya pribadi yang tidak sejalur dengan Tuhan, itu di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka mengenal ada Tuhan. Tapi saudara, di dalam tafsiran dari orang Yahudi, ini kita bisa pahami dari beberapa bagian Mazmur dan juga dari tulisan-tulisan mengenai Eden yang baru yang Tuhan akan pulihkan. Dijelaskan bahwa Adam dan Hawa tidak hanya bertemu Tuhan di Taman Eden, mereka juga menikmati kehadiran dari malaikat sorgawi. Mereka menikmati
segala makhluk yang ada diciptakan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan hadir, tapi begitu juga kemuliaan dari para malaikat Tuhan izinkan ada di tengah-tengah taman itu. Nah, ini kita tidak tahu secara detail harus seperti apa. Nanti kalau sudah bertemu Adam baru saudara tanya waktu dulu seperti apa ya. Tapi ada gambaran yang indah tentang permulaan manusia di bumi, yaitu manusia diberikan satu titik awal untuk menjadikan bumi menjadi tempat yang memberkati sesamanya. Tuhan berikan Taman Eden untuk nanti diperluas, dibangun, dan menjadi kebudayaan yang mengagungkan Tuhan. Nah, setelah manusia ditempatkan di Taman Eden, dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Kamu akan mengalami tamut, mati dari mati. Atau kematian dari kematian. Kamu akan mengalami kematian dari kematian. Atau kematiannya kematian. Kematian dari kematian. Nah saudara, setelah Tuhan memberikan peringatan itu, maka Adam dan Hawa mendapatkan anugerah. Mereka boleh menikmati taman itu, mengeksplorasi, mengelola, menamai binatang, dan melakukan segala hal yang membuat hidup mereka bisa berlimpah. Tapi kemudian datang si jahat, dan si jahat itu mengarahkan manusia untuk melihat pohon pengetahuan baik dan jahat dari perspektif yang lain. Jadi saudara sekalian, di dalam kitab Kejadian, digambarkan bahwa kuasa jahat itu memberikan alternatif penafsiran dari apa yang Tuhan sudah nyatakan. Ada alternatif penafsiran. Ada cara untuk melihat kebenaran Tuhan. Jangan langsung lihat dari sorotan yang lama dong. Ada cara lain kok. Ini yang setan coba bagikan. Dan saudara, kita tidak mengerti awalnya. Kenapa ada pohon pengetahuan baik dan jahat ditaruh di situ. Tapi setelah kita membaca kitab Kejadian, ada satu peristiwa yang memberikan kunci menafsir untuk memahami peristiwa di Taman Eden. Yaitu ketika Yusuf, ini masih di kitab yang sama. Yusuf diberikan kepercayaan oleh Potifar. Di seluruh rumah ini, kamu adalah budak yang mengelola milik saya. Kamu kelola uang saya, kamu kelola rumah saya, kamu gaji hamba-hamba saya. Kamu bayar apa yang perlu dibayar. Kamu belanja apa yang diperlukan. Segala hal di dalam rumah ini saya berikan kepada engkau. Engkau mewakili saya. Seolah-olah engkau adalah Potifar atas rumah ini. Nah ini yang dialami Yusuf. Dia dinaikkan menjadi kepercayaannya Potifar. Dia kelola segala hal yang Potifar miliki di tangan dia. Lalu istri Potifar ingin tidur dengan Yusuf. Dia goda Yusuf sehingga Yusuf mengeluarkan kalimat, semua milik suamimu sudah diberikan kepada saya kecuali satu. Kecuali engkau. Engkaulah perbedaan antara saya dan Potifar. Tidak mungkin saya bisa melakukan dosa besar ini kepada Tuhan dengan tidur dengan kamu. Nah saudara, ini hint ya. Kita bisa mengerti bahwa memberikan segala sesuatu sebagai kepercayaan harus dengan mengecualikan satu hal. Memberikan semua dengan mengecualikan satu hal. Itu memberikan perbedaan antara yang mewakili dengan yang diwakili. Yusuf mewakili Potifar, tapi Yusuf bukan Potifar. Maka meskipun dia kuasai seluruh harta di rumah, dia tidak boleh sentuh istri Potifar. Itu yang Yusuf ketahui. Demikian Adam dan Hawa. Seluruh pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Semuanya kecuali satu. Kenapa dikecualikan satu? Ini untuk membuat perbedaan antara yang mewakili dengan yang diwakili. Allah adalah yang diwakili oleh manusia, oleh Adam. Dan Adam mewakili Allah. Tapi Adam bukan Allah. Nah kalau Adam bukan Allah, lalu Adam mewakili Allah, maka ada satu pembeda yang dia tidak boleh langgar. Dan pembeda itu diberikan secara simbolik di dalam bentuk makan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Berarti semua pohon dalam taman ini buahnya milikmu. Tapi ada satu perbedaan antara kamu dan aku, engkau tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah maka saudara sekalian, meskipun kita bisa berspekulasi tentang arti pohon pengetahuan baik dan jahat, dan boleh berpikir tentang apa yang dimaknai, Greg Beale misalnya, seorang teolog perjanjian baru dari Amerika, mengatakan bahwa pohon itu adalah tanda penghakiman. Tuhan restrict, Tuhan mengecualikan kemampuan untuk menentukan secara final mana baik mana jahat, itu jadi milik dia. Manusia tidak boleh menentukan mana baik mana jahat kecuali tunduk kepada Tuhan. Ini tafsiran yang banyak dipegang oleh orang-orang dalam tradisi reform. Tapi meskipun kita tidak bisa dengan pasti, arti pohon pengetahuan baik dan jahat itu apa? Satu hal kita bisa ketahui secara pasti, bahwa pohon ini menjadi pembeda antara manusia dan Allah.
manusia bukan Allah, maka ada satu hal yang manusia tidak bisa ambil. Menunjukkan bahwa mereka mengetahui fungsi dan posisi sebagai gambar Allah, bukan sebagai Allah yang baru. Mereka mewakili Allah, bukan menggantikan Allah. Mereka menjadi Allah atas nama Allah sejati, bukan menjadi Allah menggantikan Allah yang sebelumnya. Nah maka saudara, ini boundary yang tidak boleh diterobos. Ini adalah batasan yang tidak boleh dilanjutkan. Melanjutkan batasan ini berarti mengklaim kesetaraan dengan Allah di dalam segala aspek. Dan klaim kesetaraan dengan Allah di dalam segala aspek. Ini dilakukan atas nama satu hal, yaitu desire, keinginan. Itu sebabnya kata keinginan muncul berapa kali di dalam kisah kejatuhan manusia. Ular mengatakan kepada perempuan itu, kalau kamu makan kamu tidak mati. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu mana baik, mana jahat. Lalu perempuan itu melihat buah itu sangat bagus kelihatannya. Dan kelihatan begitu nikmat. Apalagi bisa memberikan pengetahuan. Ada desire, ada keinginan, saya ingin buah itu. Ini simbol ya, ingin buah berarti ingin melampaui batasan yang membedakan antara manusia dengan Allah. Dan saudara, ini bisa berwujud di dalam banyak hal. Ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, ini merupakan satu tindakan simbolik yang menunjukkan bahwa manusia melanggar batasan yang membedakan dia dengan Allah. Dia mau sama dengan Allah. Bukan sama karena mewakili, sama karena menggantikan. Maka ada dua hal yang terjadi di sini. Manusia mirip Allah dengan cara menggantikan Allah. Pertama, mirip. Kedua, menggantikan. Ini asal mula dosa. Manusia merasa diri sudah layak disamakan dengan Allah, itu pertama. Dan yang kedua, manusia merasa boleh hidup tanpa Allah. Ini problem yang kedua yang membuat seluruh manusia menghidupi kehidupan yang penuh kekacauan. Maka saudara, Alkitab memberikan sorotan lebih kepada keinginan manusia untuk menyatakan kemampuan yang mirip Allah. Sekaligus juga keinginan untuk singkirkan Allah. Inilah yang menyebabkan kekacauan yang oleh dunia dianggap sebagai kuasa jahat. Jadi saudara, Alkitab adalah buku yang sangat berpusat kepada manusia. Alkitab tidak banyak memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan Allah, malaikat-malaikat dan setan di surga. Oh, setan ketemu Gabriel, lalu bicara-bicara, kemudian bikin deal, bikin paktum, bikin perjanjian. Lalu setan datang ke dunia, mengacaukan dunia. Tidak ada. Tidak ada penjelasan itu sama sekali. Yang Alkitab bagikan langsung sorot ke manusia. Saudara kalau nonton film, saudara akan tahu apa yang diinginkan untuk disampaikan oleh sutradara dengan cara melihat cara fokus atau cara sorotan dari kamera. Saudara akan tahu apa yang mau ditampilkan dengan sorotan seperti ini. Saya pernah mendapatkan satu analisa tentang film film tentang seorang mata-mata yang kehilangan spy yang kehilangan memori. Siapa namanya? Saya lupa namanya sekarang. Ada yang ingat? Kurang suka nonton. Ya? Ya, Born, benar. Saya hampir bilang kamu rohani. Saya batalkan bilang kamu rohani. Nah, dia kehilangan memori, lalu dia mau cari tahu siapa dirinya. Ternyata sambil cari tahu siapa dirinya, sambil sadar CIA punya kebobrokan besar sekali. Dia mau bongkar itu. Nah saudara, salah satu yang unik dari film ini adalah kameranya itu nggak pernah diam. Kameranya seperti dibawa orang jalan-jalan, gerak terus. Ini jadi satu penerobosan yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena meskipun kameranya sepertinya acak, kameranya selalu menyoroti hal yang mau disampaikan. Nggak pernah cuma sekadar acak gitu ya. Nah ini ditiru oleh banyak film aksi setelah Born. Dan sayangnya film-film lain bikin gerakan kamera yang kacau untuk menutupi ketidakmampuan aktornya untuk berantem gitu ya. Jadi disoroti dari mana-mana sih nggak kelihatan apa dia beneran loncat, apa dia beneran berantem. Tapi di dalam film Born, yang ditekankan adalah sorotan. Jadi saudara harus tangkap, ini lagi sorot kemana ya? Lagi lihat apa? Lagi memberikan fokus kemana? Itu yang mau ditekankan. Nah ini film yang geraknya cepat sekali, jadi saudara harus bukan cuma mendapatkan dialog, saudara dengar-dengar, tapi juga sorotan kamera kemana. Nah saudara, sama dengan Alkitab. Alkitab memberikan sorotan kemana, itu membuat kita mengerti teologi di baliknya. Dan saudara lihat kecepatan dari gerakan di dalam peristiwa Kejadian 3. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden dan segalanya berjalan cepat sekali. Lalu tiba-tiba sorotan ada pada manusia yang ingin jadi Tuhan. Apakah ini menggambarkan peristiwa secara detail? Tidak. Lalu apa yang terjadi di Taman Eden? Yang nggak tahu, persisnya gimana nggak tahu. Yang kita tahu adalah gambaran kitab Kejadian 3 mengenai apa yang terjadi. Dan gambaran ini lebih banyak diberikan untuk membuat kita merasa kita dan Adam dan Hawa itu sama.
Saudara dan saya punya problem yang sama dengan Adam dan Hawa. Problemnya adalah satu batasan antara wakil dan yang diwakili. Mau kita langgar. Kita enggan mempunyai Tuhan. Kita ingin jadi Tuhan. Dan ini jadi problem, bukan cuma problem Adam dan Hawa. Ini juga problem kita. Maka kalau saudara baca Kejadian 3. Apakah kejatuhan manusia itu karena kekuatan yang hebat dari setan? Oh, setan berubah jadi ular, lalu membujuk manusia dengan kemampuan memikat, dengan sorotan matanya yang tajam, dengan kemampuan bujuknya yang hebat. Tidak. Saudara tidak melihat kefasih lidahan ular atau kefasihan lidah ular. Di dalam dialog singkat, ular hanya mengatakan, tentulah Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Yang Alkitab mau sampaikan adalah setan ini bukan yang pintar berkata-kata. Maksudnya pintar berkata-kata, mampu meramu kata-kata dengan indah. Setan tidak meramu kata-kata dengan indah. Dia hanya membuat kita ragu kepada Tuhan. Nah, ini hanya yang besar sekali ya. Dia membuat kita ragu kepada Tuhan. Setan mengatakan, Tuhan melarang kamu makan. Batasan antara kamu dan dia terlalu jauh. Lalu Hawa mengatakan, enggak, semua boleh, cuma satu yang enggak boleh. Batasannya cuma satu. Dan ular mengatakan, kalau batasan cuma satu, yang langgar aja dong. Batasan cuma satu, lewati aja. Oh, nanti kami mati. Kamu enggak akan mati, kamu akan melihat. Kamu akan terbuka matanya. Dan kamu akan jadi seperti Allah. Tahu, melihat mana baik, mana jahat. Nah, batasan ini dilanggar oleh Adam dan Hawa di dalam sebuah kisah yang sangat bersifat simbolik. Nah, simbolik maksudnya bukan Adam dan Hawa cuma simbol ya, bukan. Yang dimaksudkan simbolik adalah saudara dan saya akan sangat melihat diri kita di cerita itu. Saudara dan saya akan menyadari bahwa yang dialami Adam dan Hawa, suara ular yang mereka dengar, juga sering kita dengar kok. Kita nggak sadar, kita sering dapat bujukan ular tanpa kita sadari. Ular mengatakan, kamu nggak akan celaka. Kamu gak akan mati, itu kan kata guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu bilang begini, begitu. Aduh, banyak hal yang mereka bilang. Itu sangat kampungan dan ketinggalan kok. Guru sekolah minggu pendidikan paling tinggi apa sih? Apa guru sekolah minggu baca filsafat? Guru sekolah minggu baca pikiran-pikiran paling dalam dari manusia? Enggak, kebanyakan guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu cuma modal baik. Ini yang ngomong setan ya, saya mewakili setan. Bukan saya membenci guru sekolah minggu. Tapi kalau guru sekolah minggu malas baca, memang lumayan parah sih. Ini saya yang ngomong sekarang, bukan setan. Jadi setan akan bilang, guru sekolah minggu tahu apa sih? Pokoknya mereka cuma tahu yang saleh-saleh, yang baik-baik. Anak-anak gak boleh nakal, kalau nakal masuk neraka. Mereka tidak pernah membaca karya-karya yang membuat orang goyah pikirannya tentang iman. Mereka tidak pernah baca literatur yang mengkritik agama mereka. Jadi mereka polos, mereka gak ngerti apapun. Lalu mereka minta kamu polos seperti mereka, bodoh kamu. Gak usah dengar, kamu mesti curiga bahwa mereka ada di dalam program pembodohan kamu. Kamu mau dibikin bodoh oleh guru sekolah minggu. Ngapain dengar? Nah, saudara, ini memang satu perkataan yang membuat kita curiga kepada guru sekolah minggu, tapi ini juga koreksi bagi para guru sekolah minggu ya. Saudara, para guru sekolah minggu, banyaklah membaca, tolonglah. Jangan jadi orang polos yang cuma tahu membagikan satu dua hal, tapi nggak mengerti apa yang digumulkan di dalam sejarah gereja, atau yang digumulkan oleh manusia. Manusia bergumul untuk kenal Tuhan. Mari bergumul, lalu ketahui Tuhan, kenali Dia, melalui pergumulan yang real, dan melalui menyelidiki kitab suci dengan baik. Tapi setan akan membujuk kita di dalam versi yang beragam. Tapi dengan metode yang beragam, tapi dengan tujuan yang sama. Membuat engkau melangkah dari batasan antara engkau dan Tuhan. Menjadikan engkau mirip Tuhan dan menjadikan engkau tidak memerlukan Tuhan. Tuhan tidak diperlukan. Nah, maka bujukan dari setan itu sama. Membuat kita merasa tidak perlu Tuhan. Tapi ketika manusia memutuskan, saya tidak perlu Tuhan. Saudara lihat sikap sikap Tuhan kepada manusia. Itu juga jadi satu tindakan yang bersifat simbolik. Tuhan mengatakan kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan menghancurkan tumitnya. Tapi keturunan dia akan menghancurkan kepalamu. Ini kalimat dari Tuhan untuk mengatakan, meskipun engkau dibujuk untuk menolak Tuhan, tapi aku tetap mengklaim bahwa dia adalah musuh yang harus diperangi. Nah, jadi saudara, ada pengertian di dalam kitab suci bahwa iblis adalah musuh. Tetapi dia tidak memegang dominasi atas segala hal yang buruk. Nah, ini pengertian penting untuk kita pahami. Iblis membuat adanya kuasa melawan Tuhan. Tapi dia tidak dominan. Dia bukan kuasa yang berperang lawan Tuhan. Dia adalah kuasa di bawah kuasanya Tuhan. Dia adalah kuasa di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi saudara tidak bisa mengatakan kalau begitu iblis dari Tuhan. Tuhan yang bikin dia. Tuhan yang membuat dia bertindak. Tuhan yang gerakkan dia. Bukan.
Karena di dalam kitab suci diberikan batasan untuk mengenal Tuhan, yaitu engkau tidak boleh memperlakukan pengenalan akan Allah sebagai Allah yang mirip dengan berhala-berhala. Ada sisi baik, ada sisi jahat. Di dalam surat Yakobus dikatakan Allah itu adalah sumber terang. Di dalam dia tidak ada kegelapan sama sekali. Di dalam dia tidak ada bayang-bayang karena perubahan. Tuhan tidak berubah. Tuhan adalah baik. Di dalam buku 1 dari Institute of Christian Religion, John Calvin mengatakan, jika engkau mau bergumul tentang kedaulatan Tuhan, engkau harus mulai dengan mengatakan Allah itu baik. Karena kalau engkau tidak mulai dari situ, semua akan kacau. Maka di dalam pengertian yang ditekankan di dalam kitab suci, Allah adalah Allah yang baik. Kalau dia baik, kenapa ada kegelapan? Kenapa ada kecemaran? Kenapa ada kekelaman? Di dalam Kejadian 1, kegelapan, kecemaran, kekelaman diganti dengan kebaikan, kelimpahan, dan kesucian. Tuhan adalah Tuhan yang merubah gelap jadi terang. Merubah buruk menjadi baik. Merubah kacau menjadi teratur. Membuat kosong menjadi limpah. Ini yang dikatakan di dalam kisah penciptaan. Maka kisah penciptaan sudah memberikan penjelasan tentang Tuhan yang mengatasi semua yang buruk, mengatasi semua yang kacau, mengatasi semua yang jahat, dan membawanya kepada keadaan baik. Kalau semua akan dibawa kepada keadaan baik, berarti kuasa jahat adalah sementara. Kekacauan yang terjadi itu tidak kekal adanya. Nah, dengan demikian saudara mendapatkan bijaksana dari Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Manusia jatuh dalam kekacauan, tapi Tuhan akan perbaiki kekacauan itu. Apakah kekacauan itu dari Tuhan? Bukan. Apakah kekacauan itu kuasa mandiri yang melawan Tuhan? Juga bukan. Lalu kekacauan itu apa? Wah, saudara, di sini kita hanya bisa melakukan teologi negatif, apofatik teologi. Kita tidak bisa mendeskripsikan secara positif. Yang kita bisa lakukan adalah menjelaskan secara negatif apa yang bukan. Apakah kejahatan dari Tuhan? Bukan. Apakah kejahatan entitas mandiri yang melawan Tuhan dan mempunyai kekuatannya sendiri? Bukan. Jadi kejahatan itu apa dong? Agustinus pernah menggumulkan hal ini dan dia mengatakan kejahatan itu terjadi karena di dalam keinginan kepada apa yang baik, kita tidak datang ke Tuhan sebagai sumber baik. Sehingga waktu Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Pada waktu itu, kita punya desire, kita punya keinginan, dan kita punya pengejaran terhadap hal yang baik. Semua menjadi kacau, semua menjadi miskin, dan semua menjadi tersesat. Jadi di dalam pengertian Agustinus, hal yang harus kita ketahui dari kejahatan adalah kejahatan dan kekacauan selalu berkait dengan keinginan menemukan yang baik, tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Ingin baik, tapi tidak ada Tuhan. Ingin sejahtera, tapi tidak ada Tuhan. Ingin hidup dengan limpah, tapi tidak ada Tuhan. Keinginan untuk menikmati hidup tanpa Tuhan, itu adalah sumber dari segala kekacauan dan kejahatan. Nah, saudara mungkin sering mendengar kalimat yang mengatakan bahwa ya karena Tuhan menarik kemuliaannya, menarik anugerahnya, maka keadaan manusia menjadi jahat adanya. Ini satu penjelasan yang sangat penting untuk menekankan kedaulatan Allah. Allah berdaulat. Maka saudara tidak bisa bilang kejahatan adalah kehadiran dari pemberontakan lawan Tuhan yang secara signifikan mengurangi kuasa Tuhan. Kejahatan bukan melawan Tuhan di dalam pengertian membatasi Tuhan, tidak. Kejahatan tidak bisa membatasi Tuhan. Kejahatan tidak bisa membatalkan pekerjaan Tuhan secara utuh. Kalau begitu kejahatan itu dari Tuhan? Bukan juga. Lalu dari mana? Bukan dari Tuhan. Kalau begitu sebuah keberadaan yang mandiri yang melawan Tuhan? Juga bukan. Karena kejahatan pun dipakai Tuhan untuk membawa kebaikan di dalam ciptaannya. Nah, jadi saudara, kita perlu bergumul banyak untuk kenal Tuhan. Karena waktu kita mengenal Tuhan, lalu membuat dia menjadi teori yang indah dan tidak realistis. Itu membuat kita mengalami keadaan Tuhan yang absen. Ini kalimat penting dari seorang teolog bernama Karl Barth. Karl Barth mengatakan bahwa keinginan manusia untuk membedakan antara Allah dan manusia, Allah bukan manusia, manusia bukan Allah, akhirnya berujung kepada keabsenan Allah, Allah yang absen, Allah yang tidak hadir. Dan Allah yang tidak hadir bukan Allah. Bagi Barth, Allah adalah Allah yang hadir. Allah beda dengan kita, tapi perbedaan antara Allah dan kita tidak boleh ditafsirkan sebagai absennya Tuhan. Nah, maka saudara, apa yang Agustinus katakan itu sangat penting untuk kita ingat. Kenapa kekacauan terjadi? Karena kita ingin menikmati tapi tidak mau Tuhan. Ingin sukses tapi tidak mau Tuhan. Ingin senang, ingin bahagia, ingin damai, tetapi tidak ada Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak ada, lalu engkau ingin capai hal yang baik dan damai, itu rusak, itulah kekacauan. Nah, itu sebabnya di dalam pembahasan Alkitab
Dosa, kekacauan, dan kerusakan tidak dilihat sebagai keberadaan, tetapi dilihat sebagai sesuatu yang ada di dalam manusia. Saudara tidak bisa mengatakan, oh keadaan sekelilingku kacau. Karena Alkitab lebih membahas, ya enggak usah dikasih peringatan. Alkitab lebih membahas tentang keberadaan yang kacau dalam hidup sebagai sesuatu yang merusak diri. Bukan sesuatu yang ada di dalam alam, di sekitar, di dalam kondisi yang kacau. Alkitab memberikan penjelasan ini dengan sangat indah. Kamu lihat kondisi kacau, kamu lihat kondisi rusak, dan membuat ribut dan membuat kacau segala sesuatu. Harap ingat satu hal, waktu saudara mau mencari kebenaran tentang siapa diri, saudara harus tahu, dirimu cari senang, dirimu cari damai, dirimu cari baik, lalu dirimu berusaha untuk hilangkan kekacauan di dalam lingkungan. Saya mau lingkungan jadi baik, saya mau keadaan jadi bersih, saya mau keadaan jadi baik, jadi bersih kembali. Lalu saudara mau berjuang untuk menangkap keadaan, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi baik. Saudara berjuang untuk mengatasi keadaan itu. Saudara akan berjuang di dalam keadaan yang makin lama akan bikin jiwamu makin kacau. Loh kenapa jiwaku makin kacau? Karena yang jadi problem bukan keadaan lingkungan yang salah, yang rusak. Yang jahat itu bukan keadaan di sekelilingmu. Yang jahat adalah keinginan untuk mendapatkan baik tanpa Tuhan. Ini boundary yang dilanggar oleh manusia. Apa sih yang dikerjakan setan? Setan cuma bikin manusia melangkah. Waktu manusia sudah melangkah, manusia menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Oh kenapa hidupku kacau? Karena kamu mau senang tapi tidak mau Tuhan. Kenapa hidupku makin kosong? Karena kamu mau nikmat tapi tidak mau Tuhan. Kenapa hatiku begitu kacau? Karena kamu mau sejahtera tapi kamu tidak mau Tuhan. Menginginkan damai, menginginkan sejahtera, menginginkan senang, menginginkan sukses, menginginkan cinta, menginginkan segala hal, tapi tidak ingin Tuhan adalah kejahatan yang paling besar yang ada pada manusia. Dan inilah bahaya paling besar bagi manusia. Manusia berada dalam bahaya karena manusia tidak mau Tuhan. Nah, itu sebabnya peristiwa di Taman Eden memberikan kita bijaksana yang penting sekali untuk mengetahui apa itu evil. Evil adalah ketika saudara melangkah dengan mengatakan, saya mau senang, saya mau pengetahuan, saya mau bijaksana, tapi saya tidak mau Tuhan. Inilah inti dari kekacauan yang terjadi. Saudara bisa tafsirkan, semua budaya manusia menangkap satu dua hal yang penting dari tema besar ini. Tapi tidak sampai kepada totalitas yang mau dibagikan oleh tema ini. Semua orang akan berpikir bahwa keadaan kacau terjadi karena bujukan setan. Apa itu bujukan setan? Setan tawarkan keinginan untuk mendapatkan senang, mendapatkan limpah, mendapatkan sukses, mendapatkan baik. Waktu kamu cari itu, tapi kamu tidak bertuhan, kamu tidak punya Tuhan. Kamu sedang berada di dalam keadaan yang evil. Maka saudara, ini aspek yang ditangkap. Oh ternyata setan menawarkan jalan pintas. Jalan pintas apa? Jalan pintas untuk sukses, kaya, senang. Tapi saudara, Alkitab menggambarkan keadaan yang lain. Setan bukan memberikan jalan untuk sukses. Setan cuma mendistorsi pengertian kita akan sukses. Bahwa sukses adalah keberadaan yang terpisah dari Tuhan. Nah ini pengertian yang akhirnya mengarah kepada pembentukan berhala-berhala. Nah ini aspek berikutnya. Saudara melihat berhala atau penyembahan berhala. Apa sih penyembahan berhala itu? Penyembahan berhala adalah wujud dari apa yang terjadi di Taman Eden. Di Taman Eden, manusia ingin baik dan jahat, tapi tidak ingin Tuhan. Manusia ingin menikmati menjadi manusia, tapi tidak mau Tuhan. Waktu manusia tidak mau Tuhan, manusia mau menikmati baik dan jahat, manusia akhirnya mencari apa yang bukan Tuhan, menjadi pencapaian kesenangan dia. Akhirnya muncul berhala. Kenapa ada berhala? Karena saya mau senang, saya mau nikmat, saya mau bahagia, saya mau punya kesukaan hidup. Tapi kesukaan hidup itu tidak terwujud di dalam Tuhan. Pokoknya jangan Tuhan. Maka manusia menciptakan sistem agama, menciptakan sistem yang membuat dia mencari hal yang bisa membuat dia senang. Tetapi tidak ada Tuhan di situ. Nah itu sebabnya, di dalam sesi yang pertama ini, saya ingin ingatkan satu hal. Apakah saya mengerti kuasa jahat itu apa? Apakah kuasa jahat itu sekadar bujukan untuk menikmati hidup dengan akhirnya mendapatkan kematian di neraka? Bukan. Kuasa jahat adalah keinginan untuk bahagia, keinginan untuk senang, keinginan untuk hidup dengan limpah, tetapi tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan namun ingin hidup. Tidak ada Tuhan namun ingin sempurna. Dan ini yang dicari dan diinginkan oleh manusia di sepanjang zaman. Itu sebabnya Kejadian 3, peristiwa di Taman Eden adalah cermin buat kita. Saudara kalau baca Alkitab, saudara melihat diri saudara ada di situ. Saudara menyadari kisah ini diatur dan disampaikan oleh Roh Kudus
bukan untuk memberitahukan kepada kita peristiwa detail di Taman Eden terjadi apa. Kalau saudara ingin peristiwa detail ya saudara nggak mendapatkan itu dari teks Alkitab. Alkitab tidak membahas tentang banyak hal di dalam peristiwa di Taman Eden. Tapi yang Alkitab bahas adalah membuat kita merenung. Saya pun sama, Adam dan Hawa bertemu dengan kuasa jahat. Apa itu kuasa jahat? Saudara tidak melihat ada gambaran setan sebagai kuasa jahat di dalam Kejadian 3? Dia bukan yang digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan. Kejadian 3 tidak menggambarkan. Kemudian datanglah ular. Adapun ular itu adalah makhluk yang paling mengerikan. Kadang-kadang dia muncul di malam hari bikin bunyi-bunyian. Kadang-kadang dia kelihatan kayak perempuan berambut panjang berbaju putih. Kadang-kadang dia muncul dengan merangkak. Nggak ada ya. Nggak ada gambaran horor di Kejadian 3. Gambaran horor belakangan diciptakan oleh Hollywood atau Indonesia. Gambaran itu tidak ada di Kejadian 3. Ular digambarkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai bijaksana yang besar sekali. Dia mempunyai kebijaksanaan, wisdom. Saudara, mana ada orang perjanjian lama yang tidak desire wisdom, yang tidak menginginkan wisdom. Dia punya wisdom, tapi dia nggak punya Tuhan. Nah ini pengertian yang harus diwaspadai. Ada wisdom, tapi anti Tuhan. Kalau begitu wisdom nggak bisa dicapai kecuali ada takut akan Tuhan. Nah ini pelajaran pertama yang kita dapat. Lalu gambaran berikutnya tentang setan adalah dia bertindak sebagai penasehat manusia, bukan bertindak sebagai yang menakut-nakuti manusia. Penasehat, bukan penawar sesuatu juga. Dia tidak mengatakan, kamu ikut perintah saya, nanti kamu jadi milik saya, jiwamu jadi milik saya di neraka, tapi kamu dapat sukses di dunia. Enggak ada. Dia cuma mengatakan bahwa ya kamu perlu nasihat. Dia menjadi sang penasehat. Dia menjadi pemberi masukan. Kamu langkah melewati batasan dan kamu bisa mendapatkan kelimpahan hidup tanpa harus ada Allah. Allah tidak ada, Allah relatif, tapi kebahagiaanmu absolut. Nah ini pengertian ketiga. Isi nasihat setan, kalau kita mau rangkum, adalah bahagiamu itu absolut, Tuhan itu relatif. Senangmu itu utama, Tuhan itu sampingan. Suksesmu itu utama, Tuhan itu sampingan. Kamu harus bahagia, itu nggak boleh nggak ada. Tuhan boleh ada, boleh tidak. Nah ini tawarannya. Dan saudara, pertanyaannya adalah apakah engkau menganggap tawaran ini sesuatu yang desirable? Apakah saudara mengatakan, iya loh ini menyenangkan. Titik saudara mengatakan ini menyenangkan, itu adalah titik di mana evil ternyata ada di dalam diri saudara. Evil itu bukan makhluk mengerikan, yang buas, yang mematikan, yang mirip tengkorak, yang mirip binatang buas. Evil adalah ketika your desire, keinginanmu lebih besar daripada Tuhan. Ketika yang absolut itu bukan Tuhan, tetapi apa yang engkau mau. Dan ketika saudara berpikir, enak juga ya. Nah ini menunjukkan evil itu ada di dalam diri kita. Nah ini perspektif dari kitab Kejadian, pasal yang ketiga. Harap kita boleh mendapatkan bijaksana dari pengertian ini. Di sesi berikut, saya akan bahas mengenai kekacauan arah hati di dalam renungan dari teologi, terutama di dalam tradisi Reform. Jadi tadi kita sudah bahas Biblika, Kejadian 3, berikutnya kita akan belajar dari para teolog di dalam tradisi Reform. Mari saudara sekalian kita memuji Tuhan, lalu kita akan tutup dalam doa untuk mengakhiri sesi yang pertama. Mari kita nyanyikan lagu yang keempat, Kumohon Pimpinanmu bait yang pertama, dan kita akan berdoa. Mari kita nyanyikan Kumohon Pimpinanmu bait pertama. Kita berdoa. Kami mohon anugerah-Mu supaya sesi pertama ini membuka pikiran kami bahwa kejahatan sejati adalah ketika kesenangan kami menjadi mutlak dan Tuhan menjadi relatif. Kiranya Tuhan tolong kami, berkati kami di sesi-sesi selanjutnya sehingga kami makin diperkaya bahwa musuh sejati adalah diri kami, sehingga kami tidak menjadikan satu makhluk yang menjadi musuh utama, menjadi penyebab kegagalan kami, tapi kami melihat kejahatan dalam diri kami sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Bimbing kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.